Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Kartika dengan NIM 3221038 Prodi Sistem Informasi, dan teman saya Amanda Novianti dengan NIM 3221004 Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai double linked list. Double linked list adalah linked list dengan node yang memiliki data dan dua buah reference link, biasanya disebut next dan prev, yang menunjuk ke node sebelum dan node sebelumnya. Selanjutnya, default constructor. Dalam bahasa pemrograman, komputer default constructor adalah konstruktor yang secara otomatis dihasilkan oleh kompilator di dalam suatu program. Dalam bahasa lain, misalnya di C++, default konstruktor adalah konstruktor yang ada tanpa harus memberikan suatu argumen atau pernyataan. Konstruktor adalah special member function yang akan dieksekusi terlebih dahulu saat pembuatan instance atau objek. Selanjutnya, isEmptyList. Metode isEmptyList dari antarmuka daftar di Java digunakan untuk memeriksa apakah daftar kosong atau tidak. Ini mengembalikan true jika daftar tidak berisi elemen, jika tidak, mengembalikan false jika daftar berisi elemen apapun. Selanjutnya, destroy the list. Fungsi destroy seharusnya melepaskan memori dari setiap item list. Pendekatannya adalah menghapus setiap list item secara rekursif dari depan hingga akhir hingga nol ditemukan. Namun, untuk beberapa alasan itu hanya menghapus nilai kunci dari struct, node-nya masih ada. Selanjutnya, initialization list. Member initialization list adalah cara yang disediakan dalam bahasa pemrograman C++ untuk mempermudah kita dalam inisialisasi member variabel pada setiap objek, yang memungkinkan kita membutuhkan nilai yang berbeda pada setiap objek yang kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amanda. Kepada Amanda saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Bella Kartika. Penjelasan selanjutnya adalah length of the list. Harap dicatat bahwa dalam C, array bukan objek atau struktur. Dengan demikian, mereka tidak memiliki parameter panjang yang disimpan dimanapun secara default. Jika Anda ingin bekerja dengan mereka sebagai objek di C++, gunakan objek C++ std_vector atau std_array dari C++ jika Anda bisa. Jika Anda harus menggunakan pointer, selalu berikan panjang array sebagai parameter kedua untuk setiap fungsi yang bekerja dengannya. Selanjutnya, print the list. Daftar tertaut adalah jenis struktur data seperti daftar linear sederhana. Itu juga merupakan daftar tetapi berisi serangkaian not yang terhubung melalui alamat satu sama lain. Artikel ini akan mendemonstrasikan pembuatan, cara kerja, dan penerapan daftar tertaut untuk menampilkan datanya. Fungsionalitas atau kerja daftar tertaut merupakan kelemahan array. Kelemahan utama dari array adalah bahwa ukurannya tetap kita selalu perlu menentukan ukuran array. Tetapi daftar tertaut kami membuat daftar yang dinamis di mana batas atas tidak harus ditentukan. Selanjutnya, reverse print the list. Definisi umum adalah bahwa daftar tertaut adalah urutan struktur data, not terhubung dengan pointer, dan not terakhir menunjuk ke nol. Daftar tertaut adalah urutan tautan yang berisi elemen yang terhubung menggunakan pointer setiap link yang merupakan pointer berisi koneksi ke node yang lain. Daftar tertaut adalah struktur data kedua yang paling banyak digunakan setelah array. Ada 3 komponen daftar tertaut. Yang pertama, node. Setiap node menyimpan data yang disebut elemen. Yang kedua, next. Setiap node dari linked list berisi link ke link berikutnya yaitu next. Yang ketiga, head. Sebuah linked list berisi pointer ke link pertama yang disebut head pointer. Penjelasan selanjutnya adalah search the list.
Pencarian merupakan proses yang mendasar di dalam pemrograman. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan satu kunci atau acuan data. Kegunaan beberapa struktur data dalam hubungannya untuk menyimpan data sehingga memudahkan proses pencarian kembali tergantung kepada yang pertama, media penyimpanan data seperti memori, disk, tape. Yang kedua, karakteristik jenis data yang disimpan seperti data numerik, karakter, atau string. Yang ketiga, jumlah data yang akan disimpan dan keperluan untuk akses data secepat-cepatnya. Penjelasan terakhir adalah first and last element. Diberikan array bilangan bulat yang diurutkan. Temukan indeks kemunculan pertama atau terakhir dari angka yang diberikan. Jika elemen tidak ada dalam array, laporkan juga. Contoh, inputannya adalah bilangan 2555668999. Targetnya itu adalah 5. Outputnya adalah kemunculan. Pertama elemen 5 terletak pada indeks 1. Kejadian terakhir, elemen 5 terletak pada indeks 3. Lalu, contoh yang kedua, inputannya angka juga 2555668999. Targetnya 4. Output, elemen tidak ditemukan di array. Solusi sederhana jika elemen tidak ditemukan dalam array adalah menjalankan pencarian linear pada array dan mengembalikan kemunculan pertama atau terakhir elemen yang diberikan. Masalah dengan pendekatan ini adalah kompleksitas waktu. Kasus terburuknya adalah ON, di mana N adalah ukuran input. Solusi ini juga tidak memanfaatkan fakta bahwa input diurutkan. Kita dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini dalam waktu O log N dengan memodifikasi algoritma pencarian biner. Itulah tadi semua materi yang telah kelompok kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian di dalam materi ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.